Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang sangat saya takdimi dan saya taati para alim, para ulama yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Yang saya hormati anggota Forpinda Kabupaten Sampang atau yang mewakili, yang saya hormati Kiai pengurus MUI dan wakil Jawa Timur, yang saya hormati juga saudara saya pengurus Pondok Pesantren Sidogiri, yang saya hormati juga saudara-saudara pejabat dari lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, hadirin dan ibu-ibu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang ini yang insya Allah penuh rahmat dan barokah ini. Dan ini terbukti dengan gerimis yang biasanya kita jam-jam sekarang ini kepanasan. Alhamdulillah, ini rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan para yajan. Alhamdulillah. Insyaallah kita dalam kondisi sehat walafiat dan penuh kebersamaan. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar sepanjang zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan seluruh umatnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk salah satu umat beliau yang pandai bersyukur. Hadirin yang saya hormati, kita maklumi bahwa di era reformasi yang sedang gencar-gencarnya melanda negara kita ini, kita sadar selain memberikan manfaat yang besar bagi bangsa kita, kabupaten kita, untuk mewujudkan tata kehidupan yang demokratis, tetapi di balik itu juga menciptakan kondisi yang kurang menguntungkan bagi stabilitas politik dan keamanan bagi masyarakat pada umumnya. Saat ini kondisi Kabupaten Sampang alhamdulillah dan insya Allah dalam situasi kondusif dan kehidupan masyarakat mengalami peningkatan yang cukup baik. Ini semua tidak lepas daripada peran ulama, para tokoh masyarakat serta jajaran keamanan. Namun demikian, dalam memasuki era reformasi ini dengan kebebasan berbicara, tetapi sangat tabu dan tidak diperbolehkan kita, walaupun kita bebas berbicara, tapi dilarang untuk memfitnah antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Pertama, saya selaku pribadi menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih pada para tokoh ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat beserta seminar pandangan ahli sunnah terhadap Syiah dan launching buku skandal Al-Quran Syiah di pendopo Kabupaten Sampang ini. Ya, saya kira terima kasih, dan ini sudah 2 kali saya kira tadi di pendopo ini. Sepengetahuan saya tadi ditanya Hasan Jamal, mungkin tidak banyak kabupaten bahkan bupati yang begitu peduli untuk diadakan di pendopo hal-hal semacam ini. Terus terang saya katakan, apa lereskan itu Kiai di Sumeneb, Bengkalan, Pamekasan di pendopo diadakan. Alhamdulillah. Saya hal-hal seperti ini sangat peduli. Karena apa? Karena Kabupaten Kadin toksik keduan para alim, para ulama, para masyayikh. Walaupun bupatinya kan demikian. Sumeneb seorang, Sumeneb, Pamekasan, Bengkalan, ini sudah Kiai Haji, KH, Sampang baru HK, hampir Kiai. Tetapi
saya berani bertaruhkan Pak Kiai, apalagi untuk Sidogiri. Jadi, untuk hal-hal semacam ini, kepedulian saya sangat tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, apalagi masyarakat Sampang kan itu 99,99% kan itu Muslim. Makanya saya kemarin di Bangkalan, di samping mengawal Pak Nuh Menteri Pendidikan, alhamdulillah meninjau di Sampang bahwa sudah positif, insya Allah akan dibangun Poltera, Politeknik Negeri Madura, yang akan dibangun di Kabupaten Sampang, dan insya Allah sudah positif, insya Allah tahun ini juga akan dibangun. Dan kami Kabupaten Sampang sudah menyekolahkan anak-anak kita, anak-anak Sampang khususnya Madura. Ini sudah ada sekitar 17 yang calon-calon dosen bertitel S2 dan S3. Insya Allah Pak Heri Kepala Dinas Pendidikan saya koroskan itu, saya kerjaan itu. Ini kemarin Pak Heri tolong, Pak Nuh sudah janji Pak Menteri, tolong yang mau akan sekolah di luar negeri untuk S3 itu silakan didaftar, dan insya Allah nanti mungkin di Kabupaten Sampang ini, yang saya sudah minta kepada beliau dan beliau sanggup, Menteri Pak Nuh, bahwa akan dibangun sekolah-sekolah SMA negeri di tiap-tiap kecamatan. Ini cepat disusulkan Pak Heri, karena beliau mumpung tidak berubah pikiran Pak Menteri, jadi cepat disampaikan pada beliau. Nah, di Bangkalan kemarin saya ngawal beliau, ada mantan wakil presiden kita, Pak Tri Sutrisno. Beliau cerita-cerita di Abdinah panjang lebar sampai menyenggol kepada aliran sesat yang ada di Sampang, yang alhamdulillah sekarang kalau tidak salah ya Pak Ketua Pengadilan Kejaksaan sedang disidangkan, ya sudah kelima besok, mungkin tidak lama lagi insya Allah sudah putus vonisnya. Saya katakan pada Pak Tri, di Sampang yang ribut kemarin itu aliran sesat. Saya tidak menyebut satu aliran, apakah itu aliran si A, si B, si C. Makanya dalam seminar ini silakan, apakah memang sudah masuk dikategorikan kepada salah satu aliran, tetapi kami di Kabupaten Sampang ini dengan fatwa para alim, para ulama, yaitu fatwa MUI dan juga fatwa dari PCNU Sampang, bahwa aliran itu adalah aliran sesat. Dan saya bertindak asas dominasi, saya menyelamatkan sebagian besar masyarakat saya yang ahli sunnah wal jamaah ini daripada terkontaminasi dengan aliran-aliran sesat yang terjadi ini. Makanya Abdinah Kiai para ulama kepada Kapolres Pak Dandim, ya, kalau ada semacam itu datang, usir, ya, jangan diberikan pintu lagi. Satu. Yang kedua ini saya katakan seperti titik komanya. Kata Pak mantan wakil presiden Pak Tri Sutrisno, beliau pada waktu menjabat wakil presiden, dia menanyakan kepada rektor Al-Azhar Kairo waktu itu, dia tanya mengenai Syiah itu. Pak rektor Universitas Al-Azhar Kairo, beliau katakan ini bukan mazhab, tetapi ini lebih condong kepada aspek politis. Nah, saya tidak tahu, tidak banyak, monggo nanti ya Toreh silakan seperti apa diskusinya, dan saya kira itu memang betul. Terus yang kedua perlu saya laporkan, ini yang hadir sekarang para alim, para ulama, para kiai dari pesantren Sidogiri, ya ini yang punya Sampang, kiai.
Saya kemarin cuma tidak tahu namanya, ketemu dengan pengurus FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Kebetulan kalau tidak salah Pak Rudi, Pak Malik, FKUB ini habis masa waktunya di Sampang. Saya kemarin ecek-lecek dengan beliau itu, ya Pak, kalau sudah habis itu tunggu dulu, karena saya sudah soal kepada hampir seluruh ulama di Kabupaten Sampang ini yang menyatakan dan setuju, sehingga saya suarakan belum saatnya mungkin Kabupaten Sampang ini untuk ada FKUB. Bukan FKUB-nya, tetapi salah satu fungsinya yang saya tidak inginkan terjadi di Sampang. Salah satu fungsinya kalau tidak salah merekomendasikan pendirian tempat-tempat rumah ibadah, kan begitu? Nah, ini yang saya tidak suka dan tidak senang dan tidak sesuai dengan kultur dan budaya bahkan keyakinan masyarakat Sampang pada khususnya. Artinya saya katakan begini pada waktu awal dulu, ini jabatan saya pertaruhkan para ulama ya. Saya disurati 3 menteri baru deh, Menteri Kesra, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, saya katakan silahkan copot saja saya bupatinya, mendekik bupati Nakente, silahkan diresmikan itu di Sampang. Yang saya inginkan bahwa di Sampang ini hanya ada satu tempat rumah ibadah, yaitu untuk Islam Muslim. Ngiren panjenengan saja sebelum Suramadu jadi, itu pada waktu kenapa kita naik kapal, turun dari kapal terminal kan pas langsung tanda salib itu kan di Bangkalan, artinya ada gereja di situ kan. Pamekasan badai Pak Ajoman lumayan besar, Sumeneb lebih dari satu besar. Biarkanlah Sampang ini unik dengan kearifan lokalnya. Saya katakan begini kepada pengurus waktu itu, koreksi sporepon, artinya koreksi para alim ulama. Kalau tidak salah ya, Rasul kita ini sangat toleran kepada sesama agama. Bahkan kalau tidak salah dulu Rasul pada jam-jam sekian ini, kalau 11 dari seperempat sedang aki-lengki sarang para sahabat ya, pas bedah jenazah non muslim, beliau berdiri untuk menghormat kok. Artinya begitu toleransinya beliau kepada lain agama. Saya katakan kalau dari sisi akidah Islam besok saya resmikan FKUB di Kabupaten Sampang. Tapi yang tidak saya bisa meresmikan dan mengukuhkan adalah dari sisi kultur budaya yang sangat mepet dengan akidah kita. Ini yang tidak bisa saya. Sampai kapanpun selama saya menjadi bupati di Sampang. Ken sayang kan itu semua orang itu ya. Saya wartawan tak kampanye dulu, tak kampanye. Ken sayang sekarang saya habis masa jabatan saya tahun terakhir ini. Iya Kiai, jadi sekarang ini tahun terakhir, insya Allah kata KPUD Pilkada Sampang akan dilaksanakan pada tanggal 12 bulan 12 tahun 12 kalau tidak kiamat. Kalau kiamat kita pilkada di akhirat. Kan ada film ampun ya, ada filmnya kan bahwa kita akan kiamat 12 kan film. Nah insya Allah, jadi selama saya ngajak pelintir wartawan, selama saya jadi bupati mungkin insya Allah FKUB tidak akan saya resmikan di Kabupaten Sampang. Bukan tidak mau kepada FKUB-nya, belum saatnya untuk kita resmikan di Kabupaten Sampang. Biar Sampang ini unik
dengan kearifan lokalnya. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir itu, dengan adanya seminar ini kami nantinya sangat mengharapkan sekali nantinya masyarakat Sampang ini dapat mempunyai bekal ilmu yang cukup paling tidak untuk dapat memilah-milah ajaran dan akidah yang tidak sesuai dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Lebih terakhir lagi, nah sekalian itu para alim, para ulama, ada yang sudah masuk, mungkin kalau tidak salah KPUD dan sudah di launching pendaftaran KPUD, pendaftaran cagup ini untuk yang independen kalau tidak salah Juni, yang bulan depan sudah Juli untuk yang partai. Jadi sudah dekat. Karena sudah dekat, abu aslek bungan situasi yang memanas di Kabupaten Sampang. Terakhir saya terakhir minggu yang lalu ngiring coba dari sudah tidak nemu pintu ya, saya diisukan ketangkap di satu hotel itu bersama perempuan dengan narkobanya. Masya Allah, dibilang dari coba. Insya Allah saya tujuan saya punten ekstoh saya tidak marah, tidak emosi, tidak cuma kan ini kan kebetulan saja Nur Cahya bupatinya sekarang ya, kebetulan suatu ketika kan Bupati Sampang bisa drone ya, soal bukti kan itu. Tetapi dengan fitnah seperti ini dua hal. Pertama, bupati lah yang difitnah. Kalau bupati yang difitnah, ini sudah ada suara, ya sudah ada suara dan semua PNS yang, nah ini diantara tiga ini dan ribuan lagi tersinggung. Cak bupati ini difitnah, dia tersinggung kan. Yang kedua, makin coba ketika diuntung semua orang dia. Ini ketua Tanfid ini saya. Ketua Tanfid PKB, partai besar di Sampang, yang satu-satunya partai tanpa koalisi bisa mengajukan bupati kepada KPUD. Ini sudah 5 hari yang lalu. Kalau PKB bergerak, wah, itu nyabut taruhnya. Saya betul. Saya bilang tunggu dulu. Saya bilang, nah ini sudah tersinggung PKB sekarang gitu. Ya. Untuk itu, saya untuk memberikan pelajaran politik yang baik terhadap masyarakat Sampang, insya Allah besok mungkin ya dengan di semuanya. Tidak tahu saya. Ini akan saya laporkan ke polisi, Pak. Polisi. Cuma laporan saya jangan hilang di Gunung Salak. Seperti Sukhoi, ya. Dan 3, saya kira gampang Pak Polisi untuk mengkait-kaitkan karena saya laporkan besok ada 3, tidak perlu saya sebut, 3 orang yang sudah jelas ada rekamannya dan ada filmnya yang menyatakan bahwa saya narkoba. Nah dari situ saya kira pintunya bisa masuk polisi. Gampang ini kalau mau polisi kalau mau bekerja, ya. Dan tugas Anda, ya, untuk mencari fitnator ini. Dan lebih saya prihatin lagi, ya kan? Kalau yang memfitnah ini saudara kita Muslim, coba hebat Sampang ini hebat. Tetapi saya pikir ibarat fitnah ini kalau saya pasti ada hikmahnya buat saya. Sementara yang bisa saya baca hikmahnya ini ibaratkan fitnah ini pupuk, insya Allah dengan pupuk ini fitnah ini insya Allah akan menjadi besar saya. Ini yang bisa saya kenapa hikmah yang tercapai ini. Para alim, para ulama dan para nyai, calon nyai yang saya hormati, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
seminar Syiah dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.